Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku sekalian, apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka perenungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 6 ayat 7-8. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Allah menyesal karena kejahatan yang dilakukan oleh manusia, saudara. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, tahukah Anda bahwa pada di masa ini, perbuatan amoral atau kebejatan manusia sudah mencapai titik puncaknya. Pesta pora, pernikahan yang tidak wajar, saling kawin mengawinkan, ya artinya sesama jenis atau yang sudah punya pasangan masih menginginkan yang lainnya, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Tidak ada bedanya dengan zaman sekarang ini. Hanya butuh waktu 3 pasal saja, saudara. Sejak zaman penciptaan manusia sampai ke pasal ini, lalu Allah menyesal menjadikan manusia. Menyesal artinya kecewa, sedih yang amat mendalam. Setelah Allah menyesal, ia mengkorting umur manusia hampir 90%. Dari yang rata-rata harapan hidupnya sekitar 800-900 tahun, tetapi dipotong menjadi sisa 110 tahun saja. Ya, ayat ketiga kalau kita perhatikan. Namun kita akan belajar kepada suatu pribadi yang bernama Nuh. Nuh hidup di tengah-tengah bangsa dan keadaan dunia yang kacau karena kemerosotan moral yang ada, sehingga setiap perlakuan dan tindakan kejahatan serta dosa sudah menjadi hal yang wajar karena manusia hanya menjalankan kehendaknya sendiri, kehendak pribadi bukan kehendak Allah. Namun meskipun demikian, Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Apakah yang menyebabkan perkenanan Tuhan turun atas Nuh? Ya, bagaimanakah caranya mendapatkan kasih karunia dan perkenanan Tuhan seperti itu, saudara? Inilah yang menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah rahasianya Nuh sangat amat mengasihi Tuhan. Nuh mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya yang ada di muka bumi. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-9b, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Artinya adalah Nuh secara terus-menerus melakukan penyembahan kepada Tuhan. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya adalah Nuh itu walk with God. Ya, sadarkah Anda ketika kita membangun hubungan intim dengan Allah, artinya kita selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, di situ ada hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, berarti penyertaan Allah akan dinyatakan. Ketika penyertaan Tuhan dinyatakan, maka mujizatnya akan dicurahkan. Karena kehadiran Yesus akan mengubah segala sesuatunya menjadi lebih baik. Yang mustahil menjadi mungkin. Yang tidak berpengharapan dibuat menjadi berpengharapan. Yang putus asa diberikan kekuatan yang baru. Untuk mendapatkan yang demikian hanya satu kuncinya, saudara, yaitu bangun hubungan intim dengan Tuhan. Maka Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Alangkah indahnya yang demikian, saudara. Tetapi seringkali kita terlalu berani melangkah di dalam kehidupan ini tanpa adanya penyertaan Tuhan. Tidak heran ketika masalah datang menerpa, kita menjadi goyah. Tetapi ketika Allah berjalan atau berada di pihak kita, siapakah lawannya? Tetapi ketika Anda berjalan atau melewati kehidupan ini tanpa penyertaan Tuhan, siapakah yang dapat menolong Anda? Jika badai kehidupan datang menerjang saudara dengan kekuatan sendiri, tidak akan bisa, saudara, dan tidak akan bertahan lama. Tetapi Nuh secara konsisten mengikuti kehendak Tuhan dan membangun hubungan intim dengan Tuhan setiap saat. Mencintai Tuhan harus bayar harga. Bayar harga maksudnya adalah meskipun kondisi secara jasmani lelah, tetapi tetap memuji dan menyembah Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, seperti juga membaca firman Allah setiap hari atau mengambil waktu berdoa. Ya, berlutut berdoa meskipun capek. Nah, itu yang disebut dengan bayar harga, saudara. Semuanya Tuhan perhitungkan. Ya, hubungan intim secara pribadi seperti itulah yang Tuhan kehendaki dari setiap kita. Lebih jauh dari itu, saudara, Smith Wigglesworth yang pernah membangkitkan 23 orang mati juga pernah berkata, dia tidak pernah berdoa lebih dari 30 menit dalam satu hari, tetapi 1 menit pun dalam hidupnya tidak pernah dilewatkan tanpa berdoa. Jadi kasihlah Allah dengan segala-galanya yang kita punya, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa dan segenap pikiran. Hubungan intim yang dimaksud bukan hanya ketika kita mendengarkan firman atau berdoa, tetapi apapun aktivitas kita, saudara, harus tetap ada ucapan syukur dalam hati kita. Lalu poin yang selanjutnya yang terakhir adalah percayai Dia dengan sepenuhnya. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Alasan yang kedua, Nuh dapat menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan mempercayainya dengan sepenuh hati. Meskipun keadaan dan sekitarnya itu kelihatan mustahil. Bayangkan perintah yang tidak masuk akal Tuhan berikan kepada Nuh.
Nuh disuruh membuat bahtera karena Tuhan ingin memusnahkan umat manusia karena kejahatannya. Nuh belum pernah melihat hujan yang mengakibatkan banjir bandang. Selanjutnya Nuh itu hidup ratusan mil jauhnya dari lautan terdekat. Jika Nuh ingin membangun bahtera di dekat rumahnya, bagaimanakah caranya? Nuh harus membawa bahtera itu ke lautan terdekat. Lalu alasan yang terakhir, ialah membawa dan memelihara seluruh hewan yang ada. Di tengah-tengah keadaan yang seolah-olah tidak masuk akal, Nuh tidak melakukan komplain atau membuat alasan. Ia tetap percaya kepada Allah. Ia mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Hal itulah yang membuat perkenanan Allah turun ke atas Nuh. Mempercayai Allah sepenuhnya berarti kita memiliki iman dan keyakinan bahwa Allah tahu memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Ketika kita mempercayai Allah dengan sepenuhnya, Dia tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak pernah mempermalukan kita. Definisi iman yang sesungguhnya adalah percaya dulu baru melihat. Jangan dibalik saudara, bukan kita melihat dulu baru percaya. Seringkali kita maunya melihat dulu baru percaya. Cara kerja iman bukan seperti itu. Nuh membangun bahtera tersebut membutuhkan waktu sekitar 120 tahun. Bayangkan betapa susahnya hal yang demikian. Tidak ada tanda-tanda hujan lebat selama tahun itu. Nuh dianggap orang gila saudara oleh tetangga sekitarnya. Di dalam keadaan yang demikian, Nuh tetap percaya kepada Allah, percaya kepadanya. Maka itu sudah menjadi penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jika kita di posisi yang demikian, apakah respon kita? Apakah kita akan tetap berpegang teguh kepada janjinya? Jika firman Allah mengatakan, aku ini, jangan takut. Aku takkan pernah meninggalkan kehidupan saudara. Apakah saudara akan tetap percaya kepada firman Allah dan janjinya? Meskipun keadaan yang tampak gelap dan suram sekalipun. Ada kalanya yang Tuhan ingin tenangkan bukan badainya, tetapi hati saudara. Ada saat-saat tertentu Ia ingin menenangkan hati saudara agar saudara mengerti dan mengetahui bahwa ada satu pribadi yang selalu ada, setia dan tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara, Allah Immanuel. Sebagai ayat penutup, Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Adakah yang terlebih besar daripada pribadi Allah itu sendiri? Tidak ada saudara. Jika yang terbesar saja Allah karuniakan untuk saudara, apalagi yang lainnya. Maka tetap sandarkan iman dan keyakinan kita kepada Yesus Kristus, maka kita akan menjadi pribadi yang berkenan di hatinya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap jemaat yang mendengarkan renungan ini menyadari bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kehidupan jemaat di tempat ini ya Bapa. Apapun situasinya, apapun musim, kondisi yang sedang dialami, biarlah mereka melihat penyertaan dan kuasa Tuhan yang sempurna menyertai kehidupan mereka ya Bapa. Segala pergumulan mereka, Kau bukakan jalan ya Bapa, jalan yang tertutup, Kau mampu bukakan jalan yang baru. Terima kasih Tuhan, jaga lindungi setiap orang yang mendengarkan firman ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semoga dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.